Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laida Handayani. Untuk memenuhi tugas dari UTS untuk mata kuliah perilaku organisasi atau organization behavior. Nama saya Laida Handayani, NIM 22020101000 dengan kelas MC 604 dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Untuk tugas UTS, satu adalah fenomena quiet quitting bisa terjadi ditinjau dari beberapa perspektif perilaku dalam organisasi dan budaya organisasi. Quiet quitting itu apa sih? Adalah istilah yang merujuk pada sikap karyawan yang hanya bekerja sesuai dengan tanggung jawab minimum yang tertera dalam description pekerjaan atau job desk-nya, tanpa mengambil inisiatif tambahan, bekerja lembur, atau terlibat secara emosional dan aktif di luar tugas pokoknya. Ciri-ciri, karyawan yang mulai melakukan perilaku quiet quitting, 1, tidak bersedia melakukan pekerjaan di luar, pekerjaan utama. 2, pulang kerja tepat waktu dan menghindari overtime. Yang ketiga, bekerja sesuai porsinya. Yang keempat, tidak mau berusaha, tidak mau berurusan dengan pekerjaan atau menjawab pertanyaan seputar kewajiban kerja di waktu libur. 5, hilangnya minat untuk menjadi karyawan berprestasi di perusahaan. 6, pasif dalam meeting atau diskusi tertentu terkait pekerjaan. 7, jarangnya mengikuti acara yang diselenggarakan oleh perusahaan. Apa sih penyebabnya karyawan tersebut melakukan quiet quitting? Karyawan merasa pekerjaannya kurang mendapat apresiasi atau penghargaan dari perusahaan, baik yang bersifat materi ataupun non-materi. Yang kedua, beban kerja yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan karyawan merasa lelah sampai burnout. Batas-batas yang kabur antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya perilaku ini, karena seseorang sering merasa masih diributkan dengan urusan pekerjaan di luar jam kerja dan bahkan saat libur. Quiet quitting bukanlah kemalasan, melainkan respon terhadap lingkungan kerja yang tidak memuaskan. Dengan memahami perilaku dan kebutuhan karyawan muda seperti generasi Z saat ini, serta menyesuaikan struktur dan budaya organisasi, fenomena ini bisa dicegah sebetulnya. Kunci utamanya adalah komunikasi, apresiasi, dan pemberdayaan karyawan. Dua, Eee, bagaimana struktur organisasi yang tepat dapat mengatasi fenomena ini, terutama terkait, kerja hybrid dan karyawan generasi Z? Generasi Z itu apa ya sebetulnya? Generasi Z, atau mereka yang lahir pada tahun 1995 hingga awal 2010-an adalah generasi yang tumbuh di era, digital dan menjadi generasi pertama yang sepenuhnya terbentuk oleh teknologi internet, media sosial, dan akses, cepat, terhadap informasi. Struktur organisasi yang tepat, yang adiktif terhadap kinerja hybrid, dengan karyawan generasi Z itu seperti struktur organisasi fleksibel dan adaptif. Generasi Z menghargai keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan dan akses mudah di manajemen. Struktur datar memungkinkan komunikasi terbuka dan kolaborasi lintas fungsi. Model kerja hybrid itu perusahaan harus memiliki struktur yang memungkinkan kerja hybrid beberapa hari di kantor, mungkin juga beberapa hari di rumah, dan memberikan fleksibilitas kepada karyawan untuk memilih model kerja yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Nah, generasi Z menghargai fleksibilitas dan keseimbangan kehidupan kerja, struktur yang memungkinkan mereka untuk bekerja di mana saja dan kapan saja, serta memiliki fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja akan meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pekerjaan.
Strategi yang saya ambil efektif untuk mengelola generasi Z, itu satu menciptakan budaya inovasi dan kolaborasi. Jadi generasi Z itu lebih, apa ya, lebih fleksibel, lebih inovasi, dengan, melalui informasi-informasi internet secara cepat dan tepat. 2 fleksibilitas dan keseimbangan hidup. Yang ketiga, integritas teknologi secara maksimal. Yang keempat, keterlibatan dan umpan balik. Dan kelima, menunjukkan komitmen tanggung jawab sosial. Contoh kasus nyata yang berhasil dalam menangani isu ini, itu saya ambil contoh pada perusahaan Bluebird. Bluebird itu, mengalami demonstrasi besar-besaran pada tahun 2016. Demonstrasi ini terjadi karena ketidakpuasan pengemudi taksi konvensional terhadap keberadaan, transportasi online yang dianggap merugikan pendapatan mereka. Bluebird berhasil menangani krisis ini dengan mengeluarkan pernyataan resmi mendukung pengemudi melalui pelatihan dan program kesejahteraan, serta mengembangkan teknologi baru. Dalam setiap situasi krisis, komunikasi yang transparan menjadi elemen kunci dalam menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan. PT Bluebird memahami pentingnya memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada publik selama masa krisis itu. Melalui pernyataan resmi, media sosial, dan konferensi pers, Bluebird berupaya untuk menjelaskan langkah-langkah yang mereka ambil untuk menghadapi tantangan serta meyakinkan konsumen bahwa mereka tetap berkomitmen terhadap kualitas layanan. Jadi, Bluebird memang mengutamakan kualitas yang baik ya. 4. Rekomendasi strategi organisasi agar quitting tidak terjadi dalam suatu organisasi. Satu, transformasi digital yang sudah dilakukan oleh Bluebird seperti dia mengeluarkan aplikasi yang My Bluebird dan bekerja sama dengan Gojek untuk apa ya, supaya bisa menjadi online dan tidak hanya monoton, konvensional aja. 2, manajemen krisis dan komunikasi. Komunikasi aktif, transparan melalui media sosial, penanganan keluhan pelanggan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, perlu adanya pelatihan dan adaptasi SDM. Pelatihan dalam penggunaan aplikasi, pelayanan pelanggan, dan keselamatan. Yang keempat, kolaborasi dengan pesaing. Nah, ini yang tadi saya bicara, jadi Bluebird sudah berkolaborasi dengan Gojek sehingga aplikasi Gojek bisa langsung nge-link ke My Bluebird. Terima kasih, manajemen krisis yang tepat, inovasi dan adaptasi teknologi dapat merubah ancaman menjadi peluang pertumbuhan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.